Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosa Delima Panjaitan dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar fisika pengin ranjau. Pengin ranjau atau disebut juga dengan remote sensing merupakan suatu ilmu atau seni untuk memperoleh data informasi mengenai objek yang ada di permukaan bumi, di mana dilakukan tanpa kontak langsung dengan objek, fenomena atau daerah yang dikaji. Jadi, artinya di sini dalam proses pengambilan data dilakukan di udara dan tidak kontak langsung dengan objek yang dikajinya. Sistem informasi geografi merupakan suatu sistem pada umumnya berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengartikan kembali data yang mempunyai referensi ke ruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Teknologi penginderaan jauh dengan sistem informasi geografi pada perkembangannya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam melakukan analisis dan pengelolaan terhadap data-data spasial. Keunggulan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dibandingkan dengan pemotretan udara diantaranya dari segi harga, periode ulang terhadap perekaman daerah yang sama, pemilihan spektrum panjang gelombang, dan mengatasi hambatan atmosfer, serta kombinasi saluran spektral yang dapat diatur sesuai dengan tujuan penggunanya. Bagaimanakah cara kerja dari penginderaan jauh ini? Jadi, cara kerja penginderaan jauh ini dimulai ketika akan melakukan perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Nah, perekaman ini akan menggunakan tenaga elektromagnetik yang nantinya akan membawa data ke dalam menuju sensor. Sinar matahari akan mengenai objek yang ada di permukaan bumi. Dan selanjutnya akan diserap dan dipancarkan, sehingga sensor akan menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari bumi tadi. Hal ini bisa juga disebut dengan tenaga sistem penginderaan jauh, tenaga pasif karena menggunakan tenaga matahari. Sedangkan untuk sistem aktif, dia akan menggunakan sensor elektromagnetik yang nantinya akan dipasang pada satelit, di mana ini merupakan sistem penginderaan jauh yang bersifat aktif. Setelah sensor ini menangkap gelombang elektromagnetik, nanti akan diolah menjadi sinyal digital yang nantinya akan tersimpan dalam penyimpanan data. Tenaga elektromagnetik dari sinar matahari ini dipancarkan dengan berbagai panjang gelombang dengan sifat yang tetap. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan dari sinar matahari ini berada dalam suhu 6.000 sampai 20.000 derajat Kelvin. Maka tenaga elektromagnetik yang terjalin memiliki hubungan yang serasi antara panjang dengan frekuensinya. Tenaga elektromagnetik yang membentuk gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum dan saluran yang digambarkan dalam gambar berikut ini, yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi, penggunaan spektrum ini
sangat membantu dalam proses pengenalan objek melalui proses perbandingan kenampakan antara saluran tersebut. Jadi, pengenalan pola spektral ini sangat penting dalam penginderaan jauh dikarenakan digunakan dalam memahami pantulan spektral suatu objek yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi user atau pengguna untuk memahami konsep dan analisis dalam penginderaan jauh tersebut. Interaksi gelombang elektromagnetik yang bekerja pada daerah spektrum optik atau tampak, inframerah dekat dan inframerah menengah diukur atau dideteksi oleh sensor, di antaranya yang mengalami peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, dalam daerah ini dapat sekaligus terjadi peristiwa pemantulan, penyerapan, dan penerusan dengan mengikuti hukum Kirchhoff dan hukum Snellius. Yang kedua, energi yang jatuh pada suatu objek akan diabsorpsikan, dipantulkan, dan ditransmisikan. Pada daerah spektrum optik, energi yang diukur oleh sensor adalah energi yang direfleksikan oleh objek permukaan bumi sehubungan dengan sensitivitas sensor dioperasikan pada daerah spektrum tampak, inframerah, pantulan atau inframerah dekat dan inframerah menengah. Yang keempat, besarnya radiasi yang dipantulkan oleh objek yang diterima oleh sensor pengamat berbeda-beda untuk setiap objek. Dengan kata lain, objek-objek dapat diidentifikasi atau dibedakan tergantung pada karakteristik reflektan objek-objek tersebut. Dan yang kelima, karakteristik reflektasi spektral dari berbagai objek yang umum pada permukaan bumi seperti tumbuhan, tanah, dan air. Jadi, ada 3 pengumpulan data dalam penginderaan jauh. Yang pertama adalah distribusi daya. Contohnya, gravitometer yang mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaya tarik bumi. Yang kedua, distribusi gelombang bunyi. Contohnya, sonar digunakan untuk mengumpulkan data gelombang suara dalam air. Dan yang ketiga, distribusi gelombang elektromagnetik. Contohnya, kamera untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pantulan sinar. Dalam proses penginderaan jauh, bisa terjadi hambatan terutama yang terjadi di atmosfer bumi, di mana tenaga elektromagnetik yang ada di atmosfer tidak bisa mencapai permukaan bumi secara utuh. Tenaga elektromagnetik dalam atmosfer bumi tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh
dan menghamburkan spektrum tampak dan juga serapan spektrum sinar inframerah. Hambatan ini biasanya terjadi karena butir-butir atmosfer seperti debu, uap air, dan gas yang ada di atmosfer bumi. Kendala yang terjadi pada spektrum tampak ini dapat berupa hamburan dan juga serapan. Yang pertama, hamburan. Yang dimaksud dengan hamburan merupakan sebaran dari radiasi matahari oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer. Hamburan ini dapat dibedakan menjadi 3. Jenis hamburan yang pertama yaitu hamburan Rayleigh. Jadi, hamburan Rayleigh ini merupakan hamburan yang terjadi ketika cuaca cerah dan panjang gelombang pendek menjadi lebih kuat karena tenaga radiasi matahari berinteraksi dengan partikel mikro yang berukuran jauh lebih panjang daripada gelombang yang melewati. Jika hamburan ini terjadi, maka citra digital yang harus dikoreksi oleh atmosfer. Jenis hamburan yang kedua adalah hamburan Mie, di mana hamburan ini berpengaruh terhadap panjang gelombang yang berukuran panjang. Hamburan ini dapat terjadi karena partikel-partikel lebih besar daripada panjang gelombang dari radiasi matahari, dari pancaran matahari. Contoh partikel yang menyebabkan hamburan Mie adalah uap air dan juga debu. Kondisi ini biasanya terjadi karena cuaca agak gelap. Jenis hamburan yang ketiga adalah hamburan non-selektif. Hamburan ini terjadi ketika gelombang menabrak partikel dengan diameter yang lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang. Hamburan ini akan mempengaruhi seluruh panjang gelombang, yaitu sinar tampak dan juga perluasannya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan awan dan kabut berwarna putih pada semua panjang gelombang. Jenis hambatan yang kedua adalah serapan. Jadi serapan ini merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan hilangnya tenaga pada spektrum cahaya tertentu. Hambatan berupa penyerapan ini biasanya terjadi karena uap air dan juga karbon dioksida serta ozon. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya memohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.